budaya positif di sekolah kita. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Coba Gibran, apa itu budaya positif Gibran? Gak tahu, ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif adalah perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang bernilai positif atau baik. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Pastinya di beberapa mata pelajaran juga sudah melakukan kegiatan ini ya. Kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat untuk apa? Keyakinan kelas itu dibuat untuk kita sepakati bersama supaya apa, kegiatan pembelajaran ya bisa berjalan dengan kondusif, lancar, aman dan nyaman ketika di dalam kelas ya. Jadi hari ini kita akan membuat apa anak keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebaikan yang akan kita sepakati bersama di dalam kelas ya, supaya kelas ini menjadi nyaman ketika pembelajaran, menjadi kelas yang menyenangkan ketika pembelajaran ya. Jadi misalnya Gibran, Bu, saya pengen anak-anak membawa semua pada tempatnya misalnya. Bu, anak-anak harus disiplin misalnya. Terus misalnya Danu, misalnya anak-anak kalau izin ke luar kelas kalau mau keluar kelas harus izin sama gurunya misalnya. Atau misalnya kalau ngomong harus menggunakan bahasa yang sopan. Nanti kalian ya membentuk beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nanti Ibu akan tempel ini di depan. Nah, yang harus kalian lakukan di kelompok apa? Yang harus kalian lakukan di kelompok kalian adalah setiap anak harus menuliskan kalian pengen kelas ini seperti apa ya. Misalnya saya pengen kelasnya selalu bersih, pengen anak-anak kalau ngomong menggunakan kalimat yang santun misalnya. Kalau sama temannya harus saling menghargai, saling menyayangi. Kalau masuk kelas tepat waktu misalnya. Jadi kalian tuliskan ya hal-hal yang kalian harapkan di dalam kelas ini sehingga pembelajaran ini nantinya akan berjalan dengan baik. Paham? Silakan berkumpul di kelompoknya ya. Berarti belakang sama depannya, belakang sama depannya 4 ya. Silakan. Kalau sudah dari kelompok itu saya apa misalnya ya nempel aja, nggak usah nempel. Nggak apa-apa. Lah kan nanti bawahnya kelompok lain. Coba turunin dulu. Aku ikhlas saling cintai. Ayo kawan gue, bawahnya. Nah, kelompok gue bawahnya.
ditunggu ya. Tapi ini adalah kesepakatan yang ingin ya kamu laksanakan atau lakukan bersama-sama untuk menunjang ya, untuk menjadikan kelas kalian menjadi kelas yang kondusif ya. Setelah ini ibu akan melihat ya, dan kita akan merangkum menjadi misalnya hanya 5 butir atau 6 butir ya. Jadi yang terbanyak itu nanti akan ibu rangkum ya. Jadi keyakinan kelas itu sedikit tapi kamu ingat ya. Jadi kalau kamu melanggar keyakinan itu ya berarti kamu harus apa? Enggak. Jadi kamu harus bisa mencari solusi terkait dengan yang kamu lakukan ya. Oke. Saling menghormati dan membantu. Belajar sungguh-sungguh, disiplin dalam segala hal, bertanggung jawab dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan ya. Selamat pagi Joshua. Pagi Bu. Oke, kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Oke, tadi pagi kamu berangkat sekolah jam berapa nak? Jam 7:10. Joshua, sekolah kita untuk jam berapa sebenarnya Joshua? Jam 7. Oke, jam 7 seharusnya kamu sudah sampai di sekolah ya. Jadi tadi Joshua berangkatnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat, baik. Terlambat itu perbuatan yang baik atau kurang baik Joshua? Kurang baik. Ya, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Tapi di sini ibu tidak akan mencari kesalahan kamu. Ya, saya juga pernah salah, saya juga pernah terlambat ketika saya jadi siswa dulu. Ya, jadi ibu cuma pengen tahu apa sih yang menyebabkan kamu terlambat sampai sekolah? Karena saya sering begadang karena main game. Oh, kamu sering begadang, tidur larut malam karena main games ya? Oke. Kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, disiplin dan tepat waktu. Oke, baik. Kamu yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting? Iya Bu, penting. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan, Jun, supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Mengurangi bermain gadget dan tidur tepat waktu. Oke, jadi kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi mulai kapan, Jun, kamu akan disiplin berangkat ke sekolah, Jun? Mulai esok hari. Oke, semoga apa yang kamu harapkan kamu lakukan betul dan menjadi tanggung jawab kamu ya, Jo ya. Aku harap setelah kejadian ini kamu akan menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih disiplin, dan semoga kamu bisa menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Siang Bu. Kamu tahu kenapa ibu saya panggil ke sini? Tidak. Tidak tahu? Tadi waktu pelajaran bahasa Indonesia kamu tidak mengerjakan PR. Apakah betul, Nila? Iya Bu. Oke. Kamu sudah tahu atau belum kalau ada PR sebelumnya? Tahu. Berarti kamu sudah tahu dan kamu tidak mengerjakannya ya? Iya. Tidak mengerjakan PR itu perbuatan baik atau tidak baik, nak? Tidak baik Bu. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah ya, Nilam. Tapi di sini ibu tidak akan menghakimi kamu dan mencari kesalahan-kesalahan kamu. Tapi di sini ibu akan membantu kamu mencarikan solusi terkait apa yang sedang kamu hadapi. Jadi kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tentunya pasti kamu punya alasan ya, Nilam. Kira-kira apa sih alasannya kamu tidak mengerjakan PR, nak? Saya tadi malam ketiduran sama tadi bangun kesiangan. Nilam, apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Bu. Disiplin dengan bertanggung jawab. Kamu yakin bahwa disiplin dan tanggung jawab adalah nilai yang kamu yakini? Yakin. Oke, baik. Apa yang harus kamu lakukan kira-kira Nilam agar hal ini tidak terulang kembali? Mengerjakan PR saat sudah pulang sekolah. Kau mengerjakan PR setelah kamu pulang sekolah ya? Jadi malamnya kalau kamu ngantuk tinggal tidur saja gitu ya, Nilam ya? Oke. Jadi kira-kira mulai kapan Nilam mau berubah? Hari. Hari ini bagus, Nilam. Ibu tunggu
progres kamu, Ibu tunggu kamu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Iya. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Ibu berharap kamu tidak akan mengulanginya lagi ya kejadian kali ini. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Iya. Terima kasih Nila, semoga kamu menjadi anak yang lebih baik di kemudian hari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Weleri. Terima kasih atas kehadirannya pada siang yang lumayan terik ini ya. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini saya masih bisa berdiri di sini bersama panjenengan semua, membersamaikan dengan semua dalam rangka pembebasan budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada pembahasan siang hari ini saya akan menyampaikan materi budaya positif ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar ya mendengar kata budaya positif. Ada yang sudah tahu mungkin Pak Andi? Budaya positif yang jelas kalau saya tahu, kalau misal positif itu yang baik-baik, berarti membudayakan hal yang baik-baik di sekolah. Oke betul ya, ternyata Pak Andi sudah bisa. Berarti apakah kita akhiri saja pembahasan ini? Oke, tidak ya. Sebelum ke sana, mengapa sih kita perlu belajar budaya positif ini? Yang pertama, tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama, ini ada beberapa miskonsepsi ya, disampaikan oleh Dr. William Glasser ya, meluruskan beberapa miskonsepsi ya tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa kesalahpahaman selama ini guru-guru menganggap bahwa itu kontrol pada sebenarnya tidak ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi sebenarnya murid itu sudah bisa dikontrol ya. Jadi murid itu punya kebebasan individual yang guru itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Jadi tidak semua penguatan positif itu dapat berdampak efektif ya. Tapi guru harus melihat background si anak tersebut ya, kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka harus penuhi gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa selama ini kita sebagai guru ya, ketika anak berbuat salah atau mungkin ketika anak-anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita selalu mengkritik ya, tapi tidak pernah kita mengajak dialog, berdiskusi semacam itu. Jadi kritik tidak sepenuhnya benar ya untuk membentuk karakter si anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering sekali saya juga ya, mungkin panjenengan ada beberapa yang tidak begini ya, tapi kalau saya masih ya dalam belajar kita memaksa anak untuk mendengarkan, untuk memperhatikan saya ya. Tapi saya tidak pernah bertanya ya, apakah mereka senang dengan pelajaran saya, apakah mereka nyaman dengan suasana yang ada di kelas. Kadang guru harus untuk ayo diperhatikan, jangan ngantuk, jangan ngobrol sendiri ya. Itu guru selalu memaksakan tindakan ketika di kelas dalam suasana pembelajaran. Itulah miskonsepsi tentang kontrol ya. Yang berikutnya ya, ini adalah perubahan paradigma belajar ya. Yang pertama ya, paradigma belajar yang kita selama ini kan menggunakan stimulus respon ya. Kemudian untuk sekarang ini untuk budaya positif ini, teori yang digunakan adalah teori kontrol yang bertanggung jawab. Stimulus respon. Kemudian yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang teori kontrol
kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar, ya. Dari stimulus respon tentang dunia kita akan beralih ke teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, ya. Jadi selama ini guru menganggap bahwa kebutuhan, ya, semua peserta didiknya atau muridnya itu sama, padahal ya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Padahal kebutuhan antar murid satu murid dengan murid yang lain itu berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu dari stimulus respon, ya. Kemudian teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi setiap orang, setiap anak itu memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki kecenderungan yang berbeda, semacam itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita selalu memposisikan bahwa guru itu selalu benar, ya, padahal tidak sepenuhnya benar, semacam itu, ya. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, penguasaan teknologi anak-anak zaman sekarang juga semakin canggih, ya. Jadi kadang pengetahuan kita sebenarnya dalam beberapa hal sebenarnya tertinggal dengan anak-anak, tapi kita masih menganggap bahwa diri kita yang paling benar dalam segala hal, ya. Kemudian untuk kontrolnya sendiri, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru, ya, bisa memahami pandangan murid kita tentang banyak hal, ya, apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, semacam itu. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, ya. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi semua anak yang berperilaku, semua manusia berperilaku itu tidak lepas dari tujuan yang mereka inginkan, ya. Mungkin ada beberapa contoh anak yang memiliki potongan, ya, itu ada beberapa kebutuhan siswa yang mungkin tidak terpenuhi, mungkin kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi, atau mungkin kebutuhan akan rasa saling menyayanginya tidak terpenuhi di rumah, mungkin orang tuanya bekerja sebagai TKI sehingga mereka kurang perhatian, maka mereka melakukan hal-hal yang demikian untuk mencari perhatian. Tapi kadang guru menganggap bahwa itu sebuah kesalahan, padahal itu bukan. Mereka melakukan semua hal itu pasti ada tujuannya. Oke, kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi guru sebagai guru itu kita tujuannya tidak untuk menyetir, tidak untuk mengontrol anak, ya, tapi biarkan anak itu menemukan dirinya sendiri, biarkan anak itu bisa menemukan motivasi intrinsiknya sendiri, sehingga apa yang mereka lakukan itu buah daripada pemahaman, kesadaran yang timbul dari dalam. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal, ya. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Jadi ketika anak yang melakukan kesalahan itu, guru menganggap bahwa dia adalah anak yang gagal, tapi coba kita pola pikir itu kita rubah, ya. Jadi dari kesalahan ataupun dari hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan, mari kita ubah pola pikir kita, jadikan anak tersebut menjadi anak yang lebih baik, jadikan dia menjadi anak yang sukses, ya, tanpa pembandingan dia telah berbuat salah dan dia telah gagal tidak mematuhi peraturan yang di sekolah, itu, ya. Kemudian berikutnya, model berpikir menang kalah. Nah, ini stimulus respon, ya. Jadi ada yang ketika anak itu melanggar peraturan, itu berarti anak yang kalah. Dan kalau anak yang melakukan kebaikan, berarti itu anak yang menang, tidak begitu, ya. Jadi untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, jadi win-win solution, ya. Jadi ketika kita menjumpai anak didik kita misalnya tidak sesuai dengan keyakinan ataupun peraturan yang sudah disepakati bersama, jadi kita sebaiknya tidak menghakimi sepihak, ya, bahwa anak itu salah, bahwa anak itu selalu berbuat salah sehingga anak merasa bersalah dan tidak punya kemauan untuk berubah karena sudah dicap menjadi anak yang buruk. Oke, yang berikutnya disiplin positif, ya.
Pasti panjenengan dan saya semua yang ada di sini ketika mendengar kata disiplin pasti bayangannya tentang peraturan, tentang sebuah hal yang ditakuti ya, sebuah hal yang mungkin bisa kita langgar gitu ya. Namun menurut Ki Hajar Dewantara dan mungkin Kesen, di mana kedua pakar pendidikan mengarahkan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri, bagaimana seorang anak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan sebuah tujuan yang mulia atau baik ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid ya, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif tujuannya supaya anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal yang ada pada dirinya, sehingga keyakinan-keyakinan yang mereka yakini bersama itu bisa mereka wujudkan dalam bentuk perilaku keseharian mereka. Yang pertama, motivasi perilaku manusia ya. Setiap manusia yang berperilaku ya, yang melakukan aktivitas yang harian pasti memiliki motivasi dalam kesehariannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi banyak anak-anak kita, murid-murid kita yang ya melakukan ini, misalnya pakai topi ya, bukan dia sadar bahwa memakai topi itu adalah sebuah keyakinan dipakai ketika hari Senin ya. Tapi anak-anak justru lebih, aku kalau nggak pakai topi akan dihukum nih. Nah itu banyak sekali anak-anak yang menaati peraturan, motivasinya yang pertama. Ini motivasi menghindari ketidaknyamanan itu merupakan motivasi eksternal ya. Yang ini kalau anak-anak ke depan masih seperti ini ya tidak akan panjang ya. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Misalnya ketika anak di kelas memperhatikan, kemudian nilainya bagus ya, mereka mengharapkan imbalan. Imbalan itu bisa dalam ujian yang misalnya, bagus sekali kamu pasti belajar rajin ketika di kelas gitu kan. Nah itu juga termasuk motivasi eksternal ya. Jadi motivasi yang sumbernya dari luar ya. Ini satu tingkat lebih baik daripada yang pertama. Tapi kalau terus-teruskan ini juga tidak akan berdampak baik untuk anak ya. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, ini adalah motivasi internal yang seharusnya anak kita dan kita sebagai guru pun memiliki ini ya. Misalnya contoh sebagai guru ini, Pak Fauzan misalnya datang tidak pernah terlambat ya. Misalnya tidak pernah terlambat. Jadi tujuannya Pak Fauzan bukan untuk dipuji oleh kepala sekolahnya, tapi Pak Fauzan yakin bahwa itu adalah nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa seorang guru harus memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya sehingga beliau tidak pernah terlambat ke sekolah ya. Kemudian Guru, saya mau tanya. Oke, boleh. Kalau menurut saya yang paling bagus tetap nomor 1, kalau nomor 3 itu 1:1. Iya tidak apa-apa ya. Jadi ya memang benar ya, yang motivasi perilaku manusia yang mayoritas ya yang dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah yang pertama, apalagi anak didik kita ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita sebagai pendidik, sebagai pengajar harus mampu ya memahamkan kepada mereka sehingga mereka mampu ya berperilaku ya sesuai dengan motivasi intrinsiknya mereka, itu yang ketiga ya. Jadi kalau mereka sudah yakin dengan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama, mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Mereka rajin ya untuk dirinya sendiri, mereka memperhatikan gurunya untuk dirinya sendiri ya, semacam itu. Oke, yang berikutnya hukuman dan penghargaan ya. Menurut Alfihan ya, pada tahun 1993 mengumumkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, hukuman dan penghargaan itu
merupakan treatment atau pola-pola lama yang sebetulnya menghancurkan anak ya. Jadi anak tidak memiliki nilai-nilai yang dia yakini, anak tidak memiliki nilai-nilai intrinsik yang mereka yakini, tapi mereka lebih mengacu pada hukuman dan penghargaan. Mengapa mereka harus mengerjakan PR? Karena takut dihukum. Kenapa mereka misalnya harus datang tepat waktu? Oh, takut dihukum. Mengapa mereka misalnya nilai ulangannya bagus? Oh, nanti dapat penghargaan, nanti dapat hadiah dari gurunya. Nah, pola-pola yang semacam ini ya untuk ke depan sebaiknya ya saya sendiri ya, utamanya saya sendiri mengajar saya sendiri harus lambat-lambat menghilangkan bahwa pembelajaran hal-hal yang baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan ketiganya? Ya, oke. Yang pertama hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata tersebut. Ya. Sering nggak kita melakukan ini di sekolah? Sering ya. Mungkin saya secara tidak sadar pun sering melakukan hukuman. Ya. Bahwa kalau hukuman itu secara tiba-tiba ya, misalnya anak membuang sampah sembarangan, ambil jangan buang sembarangan. Nah, itu kan secara tiba-tiba tidak terencana ya. Kadang kita juga dengan tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mungkin menyakiti seorang anak dan kita tidak menyadarinya. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian yang kedua itu adalah konsekuensi. Ya. Konsekuensi adalah perbuatan yang sudah terencana ya, yang sudah disepakati ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya contohnya ketika pelajaran olahraga ya, misalnya pelajaran olahraga anak-anak jika nanti ada yang terlambat ketika pelajaran olahraga, bagaimana kalau seandainya nanti yang terlambat keliling lapangan 10 putaran misalnya. Jika hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid, itu namanya sudah konsekuensi. Jadi ketika anak melanggar dan anak misalnya disuruh untuk keliling lapangan misalnya 3 kali, itu bukan hukuman, tapi itu sebuah konsekuensi karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Itu kan sudah dua arah ya. Tadi kalau hukuman sifatnya satu arah. Berikutnya yang ketiga ini adalah restitusi. Mungkin ini agak asing buat panjenengan ya, saya juga ya. Apa sih restitusi itu? Restitusi memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar ya agar dapat menyelesaikan masalah. Jadi restitusi kalau di sekolah penerapannya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru membantu anak untuk mencari solusi dari masalah yang anak-anak hadapi. Ya. Ketika anak yang misalnya sering terlambat, ya coba kita gali. Ya. Kenapa dia terlambat? Alasannya kenapa? Kira-kira apa yang bisa dia lakukan di kemudian hari semoga tidak terlambat lagi. Nah, itu kita akan pelajari lebih lanjut nanti di bagian segitiga restitusi. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, pertanyaan yang pertama, oke, untuk Mbak Ozan. Yang pertama coba nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Mbak? Pak? Konsekuensi. Apakah konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat? Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ya. Yang pertama itu merupakan hukuman. Ya, karena tidak ada korelasinya antara dia terlambat dan mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat. Ya, itu kan sifatnya satu arah ya. Kemudian yang kedua coba Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, betul, di situ adalah hukuman karena tidak ada keterkaitan ya. Kecuali kalau sedang misalnya pembelajaran olahraga dan sudah menjadi kesepakatan antara murid dengan guru olahraganya. Yang ketiga, coba Ibu Cynthia membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena sudah mencoret-coret meja jadi harus membersih. Oke, betul. Jadi kalau yang ketiga ini
adalah konsekuensi ya. Jadi mereka sudah berbuat dan tentang kebersihan ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama ya antara murid, kemudian guru dan semua elemen yang ada di sekolah ini untuk menjaga kebersihan. Itu sudah sepakat semua. Ketika dia melanggar, ya dia harus menanggung apa yang dia lakukan. Oke, berikutnya kebutuhan dasar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Ya, jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup ya, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan biologisnya ya seperti sandang, papan dan sebagainya, itu namanya bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ya. Ini semua manusia butuh kasih sayang ya, dan semua manusia butuh diterima di lingkungannya ya. Dan seorang anak ya yang mungkin di rumah kurang kasih sayang orang tuanya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memancing ya gurunya untuk memberikan kasih sayang spesial untuk dia. Ya, kemudian semua anak juga ingin merasa diterima ya. Mungkin ada beberapa anak yang di kelas dibully misalnya ya. Dia berarti kebutuhan dasarnya tidak tidak terpenuhi ya, bahwa di lingkungannya dia tidak diterima. Makanya ada beberapa anak yang misalnya anak yang dibully itu pasti ya akan berdampak ke banyak hal ya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom ya. Jadi setiap manusia butuh kebebasan. Setiap peserta didik juga butuh kebebasan. Kebebasan apa yang dimaksud di sini? Mungkin ada beberapa anak yang karakter belajarnya mungkin bebas ya, tapi guru-guru di di sekolahnya selalu mengajar di dalam kelas, makanya dia kadang tidak bisa diam ketika pelajaran. Ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya dengan gaya belajar si anak tersebut. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun ya. Setiap manusia, setiap anak butuh kesenangan ya. Ketika mungkin ya ada beberapa anak ketika pembelajaran di kelas kok tidak memperhatikan, kok misalnya berbuat kurang baik ya, berarti mungkin kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Bisa jadi guru yang mengajar flat, mungkin datar, tidak menyenangkan ya, bikin anak-anak ngantuk, bosan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penguasaan atau power ya. Setiap manusia ya, setiap orang yang butuh namanya power, penguasaan. Jadi ini adalah kebutuhan manusia. Kalau untuk murid berarti mereka mungkin punya kebutuhan menjadi pemimpin di kelas. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dari kelas 7B SMP Negeri 1 Wuleri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Ibu Afifah. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan diterapkan oleh semua warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan menyenangkan. Saya berharap jika hal baik ini terus dilakukan, maka budaya positif di sekolah ini akan terlaksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan, guru TK SMP Negeri 1 Wuleri Kabupaten Kendal, akan memberikan testimoni terkait pengimbasan budaya positif dari pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan pada 7 September tahun 2022 oleh Ibu Nur Afifah, Sarjana Pendidikan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan budaya positif. Materi yang disampaikan diantaranya keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas memiliki peranan penting sebagai landasan dan arah tujuan kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan masalah atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dilandasi terdapat nilai-nilai kebajikan siswa yang diharapkan memiliki motivasi dalam diri siswa untuk mematuhi serangkaian keyakinan kelas. Berikutnya ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tujuan akhir dari semua 5 posisi kontrol adalah sebagai manajer
Artinya, guru dapat memposisikan diri sebagai mentor untuk berbuat bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi inilah murid menjadi merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Berikutnya adalah materi seketika restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka menjadi kelompok yang lebih kuat. Demikianlah testimoni dari saya, Poyan Eskom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.